قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Mendengarkan Quran, bisa menginfakkan harta, bisa berzikir, bisa melakukan kebaikan semuanya, maka ketahuilah itu merupakan keuntungan dan keberuntungan, keberkahan di atas keutamaan. Itulah yang kita dapatkan, dan semoga semua amal ibadah yang kita lakukan di sini betul-betul dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas tentang masalah Ramadan. Ikhwatul Islam, masalah ini nanti boleh bagi kita, kalau ada yang mungkin sulit memahami, karena kita membahasnya sedikit demi sedikit ya. Kalau ada di antara kita yang kurang paham, maka nanti boleh kita atau boleh ditanyakan. Baik itu ditanyakan secara tulisan, dan itu lebih kami utamakan. Tapi kalau seandainya sulit untuk menulis, maka bisa nanti dengan lisan atau dengan langsung atau secara langsung. Kemudian di ikhwatul Islam, Ramadan, kita kembali kepada bulan Ramadan, yang mana kita sekarang berada di tanggal 1 Ramadan. Ramadan itu ikhwatul Islam, kenapa Ramadan disebut dengan Ramadan? Dan kita tahu Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Bagaimana kita mengetahui kemuliaan bulan Ramadan? Senang saja. Kemuliaan bulan Ramadan itu ikhwatul Islam, semua kita sepakat bahwa bulan yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan. Tapi siapa di antara kita yang tahu bulan apakah yang paling mulia setelah bulan Ramadan? Apa jawabannya? Siapa yang tahu jawabannya? Bulan apa yang paling mulia setelah bulan Ramadan? Siapa yang jawab, angkat tangan. Berani salah ya? Baik. Dan insyaAllah salah. Baik. Zulhijjah salah. Bulan haram. Berarti 4. Masih salah. Baik. Rajab salah juga. Syawal. Tadi kata Islam, bulan yang paling mulia, semuanya mulia. Bulan yang paling mulia karena semuanya mulia. Tapi di antara yang paling mulia ada yang mulia. Dan yang paling mulia itu adalah bulan Sya'ban dengan bulan Syawal. Bisa dipahami? Tentu kita bertanya, Ustaz, ini dari mana? Bukankah bulan Dzulhijjah bulan yang mulia? Bukankah bulan haram bulan yang mulia? Kenapa pula bulan Sya'ban menjadi bulan yang mulia? Kenapa pula bulan Syawal menjadi bulan yang mulia? Jawabannya mudah saja. Bulan Sya'ban, bulan Syawal menjadi bulan yang mulia karena dia berdekatan dengan bulan yang mulia. Bisa dipahami? Artinya ikhwatul Islam, kalau bulan Sya'ban saja menjadi mulia, bulan Syawal saja menjadi mulia, coba bayangkan bagaimana mulianya bulan Ramadan. Kita contohkan yang lain. Ini sama permisalannya. Misalnya, salat yang paling mulia itu salat apa? Salat wajib. Iya atau tidak? Salat yang paling mulia itu adalah salat wajib, karena itu adalah fardu dan kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Pertanyaan yang kedua, salat apakah yang paling mulia? Rawatib. Sunat rawatib. Salat sunat? Siapa yang jawab, angkat tangan? Yang paling tua? Silakan. Salat tahajud. Betul tapi salah. Baik. Yang paling tua dulu ya, kita dahulukan. Rawatib. Kenapa rawatib? Dekat sama wajib. Karena dekat dengan. Itu saja jawabannya. Masya Allah, silakan Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Barakallahu fiik. Semua salat sunat itu mulia. Salat tahajud mulia, salat duha mulia, semuanya mulia. Tapi mana yang paling mulia di antara yang mulia? Salat rawatib. Ustaz, kenapa dia mulia? Ustaz, apa alasannya? Mudah saja jawabannya. Karena dia berdekatan dengan salat yang mulia, maka disebut dengan rawatib. Rawatib itu apa artinya? Rawatib itu diambil dari kata-kata ratib. Ratib itu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya apa? Gaji. Tahu gaji? Misalnya ada yang bekerja bekerja di aparatur negara, bekerja sebagai apalah dia, maka dia akan menerima gaji. Gaji itu namanya ratib. Ratib itu kenapa disebut dengan ratib? Karena setiap tanggal ini pasti dia akan mendapatkannya, maka disebut dengan ratib. Artinya sesuatu yang akan selalu bersamanya, maka disebut dengan ratib. Maka disebut dengan rawatib, salat sunat yang selalu membarengi salat wajib. Apabila ada salat sunat rawatib tapi jauh jaraknya dengan salat wajib, apakah masih disebut dengan rawatib? Sesuai dengan maknanya, tidak lagi disebut dengan rawatib, kecuali kalau ada alasannya. Bisa dipahami sampai di sini? Artinya ya kata Islam, coba bayangkan, solat sunat yang paling mulia semuanya mulia, tapi yang mulia di antara yang mulia adalah rawatib, karena kemuliaannya berdekatan dengan solat yang
yang mulia. Coba bayangkan ikhwatul Islam, semuanya standarnya sama, itu kiasannya atau itu barometernya. Sesuatu yang berdekatan dengan mulia maka akan menjadi mulia. Coba kita bayangkan, kita tahu anjing itu adalah hewan yang tidak boleh kita pelihara. Kalau ada orang yang memelihara anjing, maka tentu di rumahnya tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk berburu, untuk menjaga ternak, atau untuk berburu, untuk menjaga ternak dan yang semisalnya. Kemudian ikhwatul Islam, kalau ada orang yang menjaga dan memelihara anjing di rumahnya, maka satu hari akan hilang pahalanya 1 qirat. Satu hari hilang pahalanya 1 qirat. Artinya betul-betul harus dijauhkan dari kaum muslimin. Harus dijauhkan dari kaum muslimin. Dan dia hanya ada beberapa tempat yang tadi telah disebutkan atau yang telah disebutkan di dalam agama. Kalau untuk selain itu hanya untuk sekedar dipelihara, yang suka anjing memelihara anjing di rumahnya, maka ingat satu hari 1 qirat hilang pahalanya. Satu hari pun kita belum tentu mendapatkan 1 qirat, tapi pahalanya hilang. Coba bayangkan saking beratnya. Bahkan kalau ada di antara orang yang mengatakan kita, ini mohon maaf ya, ini contoh saja, kamu ini misalnya disebut dengan anjing, sakit hati atau tidak? Sakit hati. Tapi kalau kita disebut kamu ini singa misalnya, sakit hati atau tidak? Pujian. Atau misalnya kamu ini kucing misalnya, kita tidak sakit hati. Tapi kalau disebut dengan kamu ini, maka kita akan sakit hati dengannya. Artinya betul-betul kita semua pun tahu bagaimana kedudukannya. Nah, tapi ingat, tahukah kita ada lari membawa agama karena mereka dikejar. Kalau mereka didapatkan, mereka akan. Kenapa Ramadan ini menjadi mulia? Karena dia bergandengan dengan sesuatu yang mulia. Apa itu yang mulia? Al-Quran. Kenapa Al-Quran mulia? Karena itu adalah kalamullah. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ada yang hafal? Allahumma inni as'aluka. Silakan. Artinya petunjuk, at-tuqa, taqwa, al-afaf. Al-afaf itu iffah. Iffah itu apa artinya? Taib, menjaga diri, kesucian diri atau kehormatan diri. Taib, al-ghina, merasa cukup atau qanaah. Mau hadiahnya? Insyaallah bisa ada perkelakan. Insyaallah syakarallahu lakum. Taib itu merupakan di antara bentuk kalimat-kalimat ini. Masih banyak lagi doa ya ikhwatul Islam, yang mana di dalam doa itu harus kita bermohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah huda. Makanya tiap hari kita harus meminta huda. Dan di antara doa tadi yang kita sebutkan dua ya. Yang pertama, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan berikan kepadaku jalan yang benar atau sesuatu yang benar di dalam langkah. Dalam apapun yang kita lakukan, jadikan perbuatanku ini benar. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Kemudian ikhwatul Islam, itu adalah huda. Huda linnas, itulah tujuannya Al-Quran. Huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Al-Quran itu juga memberikan kejelasan kepada kita bersama untuk membedakan mana hak dan mana yang batil. Karena orang yang senantiasa bersama Al-Quran ikhwatul Islam, maka Allah akan berikan petunjuk dan cahaya kepada dirinya. Dan dengan itu pula mereka akan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam setiap melangkah, maka Allah yang akan menuntun dirinya melangkah ke jalan kebenaran. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara bentuk kemuliaan bulan Ramadan adalah hadis yang sangat banyak sekali. Di antara hadis-hadis tersebut ini mungkin semua kita sudah tahu ya, tapi kita hanya sekedar memberikan motivasi dan sekedar mengulang-ulang saja. Nabi SAW menyebutkan dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila bulan Ramadan itu datang, maka surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu-pintunya. Karena memang pintu surga itu jumlahnya ada 8, semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna pintu surga dibuka? Maknanya masuk ke dalamnya dua-duanya, secara zahir dan secara ma'nawi, secara hissi, secara ma'nawi. Secara hissi, secara zahir apa artinya? Betul-betul surga itu ada pintunya dan betul-betul dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna secara zahir. Makna secara ma'nawi, kenapa pintu surga dibuka? Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kiasan makna yang ada di dalamnya. Berarti semua amalan yang dilakukan oleh anak Adam mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ikhwatul Islam, tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan kalau dia beramal pasti diterima. Tidak ada.
Siapa di antara kita yang berani mengatakan saya beribadah, ibadah saya diterima? Tidak ada. Nabi Ibrahim saja dikala membangun Ka'bah Al-Musyarrafah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingat kalian cerita kakek kalian, kakek Nabi, seorang Nabi yang disebut dengan orang tua para Nabi, yang bernama Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan mereka mengangkat bangunan Ka'bah bersama anaknya yang bernama Ismail. Ketika Ka'bah ini jadi selesai mereka bangun, padahal mereka yang membangun rumah Allah di bumi, dan sudah pasti Allah terima karena Allah yang memerintahkan. Tapi apa yang mereka ucapkan? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan. Padahal itu Nabi. Kita siapa? Kita adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Semua kita mengaku yang demikian. Kita adalah hamba yang penuh dengan dosa, kesilapan, kesalahan. Tiada hari yang kita lewati kecuali kita berdosa dan bersalah, baik itu kepada Allah ataupun kepada manusia. Karena itu sifat kita semuanya. Sehingga tidak ada di antara kita yang bisa memberikan jaminan, aku salatku pasti diterima. Tidak ada. Yang bisa kita lakukan, ya Allah terima salatku. Kemudian kita berpuasa, puasaku diterima. Tidak ada. Yang bisa kita lakukan, ya Allah terima puasa. Itu yang bisa kita lakukan. Apapun amal ibadah yang kita lakukan, maka setelahnya berdoalah kepada Allah, ya Allah terimalah amal ibadahku ini. Tapi lain ceritanya dikala berada di bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Artinya untuk amalan diterima itu lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau seandainya di hari-hari yang lain diterima amal ibadah itu banyak syaratnya, banyak fase dan langkah tahapan yang harus kita lalui. Tapi kalau bulan Ramadan itu, kalau kita istilahkan dengan deret, misalnya ada di antara kita yang pulang dari Madinah langsung menuju kampung halamannya, yang dari Indonesia langsung pergi ke Indonesia, yang ke Malaysia langsung pergi ke sana. Ada pula yang pulang dari Madinah, dia transit dulu, banyak syaratnya, transit ke sana, sehingga lambat sampainya. Nah, seolah-olah itulah kiasannya, itulah analoginya. Artinya mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna daripada futihat abwabul jannah. Kalau bulan Ramadan datang, maka pintu surga itu mudah atau dibukakan. Kenapa? Karena Allah mudah menerima amal ibadah hambanya. Itu bukan hanya puasa, apalagi puasa. Karena momen puasa itu, ikhwatul Islam, adalah momen ubudiyah. Ketika kita puasa ini, maka kegantengan kita akan hilang, harum kita pun akan hilang, semuanya hilang. Dibilang harum, kita belum mandi 2 hari. Contoh misalnya, gantengnya kita, muka kita masam saja, belum lagi karena lemasnya, menahan lapar, menahan haus. Apa lebihnya dikala kita puasa? Makanya kalau ada, kita heran kalau ada orang yang berpuasa dia semangat dan kuat, bukan berarti tidak boleh, tapi memang itulah sifatnya, tabiannya. Artinya dikala kita dalam keadaan lemas, dalam keadaan tidak kuat, dalam keadaan perut kosong, tidak ada yang kita inginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala kita berzikir untuk Allah, dikala kita baca Quran juga untuk Allah Azza wa Jalla, dikala kita melakukan amal ibadah juga untuk Allah. Bahkan kalau ada orang yang umrah, dikala dia melaksanakan bulan Ramadan atau dikala dia berpuasa, maka umrahnya sama dengan ibadah haji. Nah, siapa yang belum umrah? Siapa yang akan umrah? Itu merupakan keuntungan yang luar biasa. Artinya karena Ramadan ini futihat abwabul jannah, dibukakan untuknya pintu-pintu surga. Artinya mudah diterima amal ibadahnya, walaupun ada memiliki makna-makna yang lain. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Juga sama maknanya, makna yang secara zahir, secara hissi, dan juga ada makna secara maknawi. Makna hissi itu betul-betul neraka itu ditutup pintunya, karena neraka itu memiliki berapa pintu? Ada 7 pintu. Laha sab'atu abwab. Kata Allah Subhanahu wa taala, neraka punya 7 pintu. Kemudian ditutup, betul-betul ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna secara zahir atau secara hissi. Sedangkan makna secara maknawi, tentunya itu merupakan karena melakukan kejahatan di bulan Ramadan itu lebih ringan, atau artinya tidak sebanyak, walaupun ada, kita tidak mengatakan tidak ada, tapi lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang, atau di bulan-bulan yang lainnya, terkhusus kepada kaum muslimin. Kemudian wasuffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan itu juga dibelenggu. Dibelenggu itu ikhwatul Islam juga memiliki 2 makna. Makna secara zahir. Secara zahir itu artinya betul-betul syaitan itu Allah yang membelenggunya. Itu makna secara zahir. Secara maknawi artinya syaitan itu tidak ada lagi kerjaannya. Bagaimana cara dia menggoda? Karena di bulan Ramadan itu kita semuanya sibuk. Di malam hari kita sibuk beribadah, di siang hari kita mengantuk tidur. Kapan lagi waktu kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala?
Tidak ada lagi waktunya. Iya, mungkin tidak semuanya, tapi secara umum ikhwatul Islam, kaum muslimin itu lebih banyak melakukan amal dan ketaatan bagi mereka yang memanfaatkannya, sehingga seolah-olah syaitan itu secara sendirinya terbelenggu. Kalaupun seandainya masih ada yang melakukan kemaksiatan ikhwatul Islam, yang dibelenggu itu adalah syaitannya. Tapi syaitan itu masih banyak anak buahnya. Masih ada jinnya, ada jin ini, ada jin itu, ada jin ini, sehingga tetap ada kemaksiatan. Jadi jangan kita beranggapan, Ustaz, kalau seandainya syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan, kenapa banyak orang yang tidak puasa? Iya, syaitan dibelenggu, tapi anak buahnya masih banyak berkeliaran. Begitu juga dengan dosa dan maksiat yang lainnya. Ataupun kalau tidak demikian, syaitan itu ikhwatul Islam, dia datang kepada manusia dengan was-was, dengan bisikan, dengan rayuan. Walaupun dia terbelenggu, kalau kita ambil makna secara zahir, walaupun dia terbelenggu, tapi masih bisa tidak dia membisikkan kepada manusia bisikan-bisikan syahwat? Bisa. Dia terbelenggu, tapi dengan suaranya, dengan intonasinya, dengan tutur katanya, dia tetap bisa menggoda anak Adam. Tapi bagaimanapun maknanya ikhwatul Islam, intinya itu merupakan di antara bentuk motivasi bagi kaum muslimin. Dikala mereka berada di bulan Ramadan, ternyata banyak sekali amalan-amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali keutamaannya, keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita cukup dulu sampai di sini saja ya. Tapi kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, karena tentunya mungkin kita persiapan untuk berbuka ya. Atau kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Atau semuanya sudah paham ya? Silakan. Salat yang paling bagus, ini masih berkaitan dengan yang tadi ya, masih belum selesai berarti ya. Baik. Salat yang paling bagus setelah salat fardhu adalah salat witir. Salat witir itu ada dua waktunya. Yang pertama salat witir setelah kita langsung isya. Iya atau tidak? Ada sebahagian orang yang dia takut bangun di malam hari, tidak bangun di malam hari, maka dia setelah isya dia salat sunat, kemudian dia langsung witir di sana. Ada atau tidak? Ada. Dan itu pesan Nabi kepada Abu Hurairah atau kepada Bilal bin Rabah. Artinya dia tetap berbarengan dengan salat wajib. Iya atau tidak? Kemudian waktu witir yang paling bagus kapan? Di akhir waktu, hampir masuk subuh. Makanya salat witir berbarengan dengan salat witir itu disebut dengan salat penutup atau pembuka siang, penutup malam, akhir malam. Salat sunat fajar itu pembuka siang. Itu dua salat sunat yang paling mulia. Kenapa? Karena juga berbarengan waktunya. Belum lagi jawaban-jawaban yang lainnya. Dan kalimat afdal bukan berarti yang lain tidak afdal. Makanya nanti misalnya kita contohkan, Nabi SAW mengatakan tentang Abu Ubaidah, sebagaimana pembahasan kita semalam. Abu Ubaidah adalah aminu hadhil ummah. Abu Ubaidah itu adalah orang yang terpercaya dari umat ini. Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq? Apakah dia tidak amin? Amin, semuanya amin. Tapi dalam sisi ini ada kelebihannya. Tapi tetap Abu Bakar yang menjadi sahabat yang paling mulia. Iya, witir itu salat yang mulia. Salat tahajud salat yang mulia. Iya, semuanya mulia. Ada yang tidak mulia, semuanya mulia. Tapi ada yang paling mulia di antara yang mulia. Bisa dipahami insyaAllah ya. Tapi ikhwatul Islam, apa yang dimaksud salat iftitah pada bulan Ramadan, apa hukumnya? Wallahu ta'ala alam. Ada salat iftitah di bulan Ramadan. Salat iftitah artinya salat pembuka. Kalau kita memasuki bulan Ramadan, maka kita melakukan salat 2 rakaat. Apakah ada demikian? Ada atau tidak? Allah Ta'ala alam, kami tidak pernah menjumpainya. Kami ya, karena kebodohan, karena kurangnya ilmu kami tidak pernah menemukan ada yang namanya salat iftitah. Artinya iftitah ya, kalau diambil dari kata-kata iftitah, kecuali kalau seandainya seorang hamba hanya sekedar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sujud atau dengan ibadah yang lainnya. Tapi apabila dinamakan dengan nama-nama tertentu seperti salat iftitah untuk menyambut memasuki bulan Ramadan, kami tidak tahu. Dan ingat, ketidaktahuan kami karena kekurangan ilmu kami bisa lagi ditanya kepada yang lainnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Yang lain ada lagi? Ternyata masih banyak ya. Tapi kata Islam, salat rawatib yang diamalkan di rumah, apakah masih dikatakan mulia, sedangkan salat wajibnya di masjid yang agak jauh dari rumah? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah.
Solat rawatib itu memang hukum asalnya itu dilakukan di rumah, terutama rawatib yang ba'diyah. Ba'diyah itu artinya yang rawatib dilakukan setelah solat. Kenapa demikian? Karena Nabi mengingatkan kepada kaum muslimin, la taj'alu buyutakum qubura. Wahai kalian umatku, jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kubur. Apa makna jangan jadikan rumah kalian sebagai kubur? Ada dua makna. Yang pertama, makna secara zahir, betul-betul jangan kalian jadikan rumah kalian tempat dijadikan perkuburan. Kalau ada yang meninggal dari anggota keluarga, jangan dikuburkan di rumah, dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Itu makna secara zahir. Makna secara batin atau makna secara maknawi, artinya adalah jangan samakan status rumah kalian dengan perkuburan. Perkuburan itu ikhwatul Islam jarang di antara kaum muslimin yang menengoknya, yang melihatnya. Walaupun ada yang berziarah, maksimal kita bertanya kepada diri kita sendiri, kira-kira kapan kita terakhir berziarah ke perkuburan kaum muslimin? Tidak usah ke perkuburan kaum muslimin, kira-kira kapan kita berziarah ke perkuburan orang tua? Mungkin 1 kali 1 tahun. Itu kalaupun ingat. Kalau tak ingat, 1 kali 5 tahun. Artinya ikhwatul Islam, jangan jadikan rumah kita sama dengan yang demikian. Artinya jarang dikunjungi, jarang dilakukan ibadah di dalamnya. Begitu juga dengan rumah kita, jangan dijadikan rumah kita tempat yang tidak dijadikan ibadah. Makanya Nabi betul-betul memberikan pesan, kalau kalian sholat sunat, terutama sholat rawatib, maka jadikan bagian rumah kalian untuk sholat tersebut. Artinya kalau kita ingin sholat rawatib, kalau sholat rawatib qabliyah sebelumnya mungkin sulit. Karena apabila kita sholat rawatib di rumah, takutnya nanti muazzin iqamat. Tentu yang wajib lebih dahulukan daripada yang sunnah. Itu kaidah umum. Misalnya kita masuk Masjid Nabawi, kita sholat sunat, kemudian baru selesai rakaat pertama, muazzin sudah mengumandangkan iqamat. Apakah kita membatalkan sholat sunat atau kita tetap lanjutkan sholat sunat? Batalkan. Kenapa kita batalkan? Karena ada wajib di depannya. Bagaimanapun yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Artinya kalau sholat sunat qabliyah kita lakukan di rumah, takut nanti kita tidak dapat takbir bersama imam. Kalau qabliyah, kalau ba'diyah, maka silahkan bebas. Ustaz, bagaimana dengan jaraknya? Misalnya rumah kami jauh jaraknya. Kira-kira kalau kita sholat di masjid, hukum asalnya ikhwatul Islam, ini hukum asalnya, tidak boleh kaum muslimin salat kecuali di masjid di kampung halamannya. Bisa dipahami? Misalnya di sini kita ada masjid dan kita mendengarkan azannya, maka kita salat di sana. Itu hukum asalnya. Kecuali kalau ada alasan kita pergi salat di tempat yang lain. Seperti tempat yang lain ada kajian, tempat yang lain ada ini, ada sesuatu yang kita cari. Tapi kalau tidak ada alasan, maka hukum asalnya kita salat di masjid dekat dengan rumah. Artinya berarti alasan kita jauh itu sulit, kecuali sedikit. Berarti tidak terlalu jauh kita akan melakukan ibadah salat. Kalaupun kita salat jauh, artinya misalnya kita salat fardu, kemudian kita jauh dan nanti dikhawatirkan berapalah jauhnya kira-kira 10 menit, paling tidak 15 menit, maka itu tetap dihitung sebagai salat rawatib. Karena jaraknya bukan karena kita, tapi karena memang jaraknya. Makanya Nabi SAW pernah melakukan salat ba'diyah zuhur setelah salat asar. Bisa dipahami? Nabi SAW pernah melakukan sholat rawatib zuhur, itu kan ada rawatibnya, sebelum dan sesudah, sebelum 2, setelah 2. Ada yang mengatakan sebelum 4, sesudah 2. Ada yang mengatakan sebelumnya 2, setelahnya 4. Tapi yang paling bagus 4 sebelumnya, 4 setelahnya. Bisa dipahami? 4 sebelumnya, 4 setelahnya. Kemudian di ikhwatul Islam, Nabi SAW tidak melakukannya. Setelah zuhur Nabi tidak melakukannya. Tentu ada alasannya. Kemudian sibuk sampai masuk waktu asar. Ketika masuk waktu asar, Nabi pun pulang. Dikala pulang, Nabi melakukan sholat. Tentunya ibunda Ummu Salamah bertanya, atau ibunda Aisyah bertanya, karena sholat setelah asar itu tidak ada. Sholat sunat mutlak maksudnya. Tiba-tiba Nabi sholat di rumahnya. Maka Nabi pun mengatakan, ini adalah sholat rawatib setelah zuhur, karena tadi aku tidak bisa melakukannya karena ada alasan. Pahami? Tapi khotul Islam, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana badan umrah? Bolehkah melakukan badan umrah untuk ibu yang masih hidup namun tidak bisa lagi berangkat sendiri karena sakit-sakitan? Ini berat ya, apalagi bulan Ramadan ya. Tapi khotul Islam, secara umum mereka yang ingin membadalkan umrah, karena badal itu boleh. Yang pertama untuk mereka yang meninggal, dan itu ibadah yang semua para ulama sepakat sampai.
Ada ulama, amalan-amalan yang sampai itu ada di antara para ulama, mereka sepakat. Apa? Yang pertama sedekah, yang kedua badal, yang ketiga puasa. Itu para ulama sepakat. Yang lain para ulama tidak sepakat. Apa contohnya? Baca Quran. Para ulama misalnya, kalau kita baca Quran, apakah sampai kepada orang yang dihadiahkan? Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Bisa dipahami? Terjadi perbedaan di sana. Sedangkan yang tiga ini betul-betul sepakat. Dan kalau sepakat, berarti dianjurkan bagi kita untuk mengerjakan yang tiga ini. Terutama masalah badal haji atau badal umroh. Karena semuanya sepakat. Ini untuk orang lain. Kalau untuk orang tua lain cerita. Kalau untuk orang tua ikhwatul Islam, kita melakukan amal ibadah, kita niatkan atau tidak kita niatkan, maka orang tua kita dapat pahala dari amal ibadah yang kita lakukan. Kenapa demikian? Karena kita anaknya, mereka orang tua kita. Kita tidak akan pernah terpisahkan untuk selama-lamanya. Walaupun jasad kita sudah terpisah, namun hati kita tetap bersatu dengan orang tua kita. Sehingga apapun amalan yang dilakukan oleh sang anak, orang tuanya pasti dapat. Diniatkan atau tidak, maka pasti dapat. Kenapa demikian? Karena kita seperti ini gara-gara siapa? Kita seperti ini gara-gara siapa? Gara-gara ada andil orang tua di dalamnya. Tidakkah kita ingat di waktu kita kecil kita dipukul oleh orang tua kita? Pergi kamu sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Tidakkah waktu kecil kita diberikan hadiah oleh orang tua kita karena kita dapat puasa setengah hari? Padahal cuma setengah hari, tapi orang tua kita memberikan hadiah. Artinya amal ibadah yang kita lakukan, siapa pertama kali guru kita? Orang tua. Orang tua, makanya orang tua usahakan jangan berikan pendidikan dasar yang penting, yang wajib, kecuali kepada dirinya. Mengajarkan salat, ajarkan puasa, ajarkan bersedekah, itu dirinya yang mengajarkan anaknya, jangan kepada orang lain. Kenapa? Karena nanti kalau orang lain yang mengajarkan dirinya, dia tekor, itu anaknya, orang lain dapat pahala. Pendidikan dasar maksudnya, pendidikan dasar itu untuk orang lain, maka terjadi perbedaan para ulama sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Yang tiga ini sepakat, yang lain tidak sepakat. Ada yang mengatakan iya, silakan. Ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai, tidak menjadi masalah. Karena selama terjadi perbedaan di antara para ulama, dan perbedaan ini disebut dengan perbedaan yang mu'tabarah. Kemudian di ikhwatul Islam, masalah badal umrah untuk orang tua, terkhusus untuk ayah. Badal itu boleh, yang pertama untuk yang meninggal. Yang kedua bagi mereka yang masih hidup tapi tidak ada lagi kemungkinan mereka untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji, maka boleh bagi kita membadalkannya. Dan ingat ikhwatul Islam, bagi kita yang sudah pernah melakukan ibadah umrah atau ibadah haji, kemudian kembali diberikan rezeki oleh Allah untuk membadalkan orang tuanya, maka niatnya, ingat ini pesan saja ya, niatnya itu mulai dari dia berangkat dari kampung halamannya, betul-betul semuanya dijadikan untuk orang tuanya. Bisa dipahami? Sekarang kita contohkan, ini contoh saja ya. Kita ingin betul-betul menjadi anak yang berbakti. Kalau kita berangkat melaksanakan ibadah umrah, berapa ongkos kita? Kurang lebih, ada yang 30, ada 29, ada 28 jutaan. Kalau ringgit bisa jadi ada 5.000, ada 6.000, ada 8.000, tergantung. Itu untuk kita. Kemudian nanti kita sampai di Mekah, kita sudah umrah. Kemudian setelahnya kita ingin umrah lagi. Kalau kita ingin umrah lagi, kita pergi ke mana? Ada yang pergi ke Tan'im, ada yang pergi ke Jirana. Pergi ke Tan'im dan pergi ke Jirana, berapa ongkosnya? 10 real. 30 juta untuk dirinya, 10 real untuk ibunya. Nah, gimana? Ibu kita kalau ada duit, ada 100.000, ada 1 juta, yang mana dia akan berikan kepada kita? Yang 1 juta. Iya atau tidak? Anak kalau dia ada duit 1 juta, ada 100.000, yang mana dia berikan kepada orang tuanya? Bisa dijawab sendiri ya. Artinya ikhwatul Islam, ketika kita ingin melakukan ibadah, terutama ibadah yang sepakat para ulama sampai kepadanya, semuanya berikan kepada orang tua. Ini uang 30 juta, ini uang 10.000 ringgit, semuanya untuk ayahku, semuanya untuk ibuku. Betul-betul sempurna ibadahnya. Ketika kita badalkan untuk mereka semuanya, kita juga dapat pahala, bukan berarti kita tidak dapat pahala. Yang umrah itu kita, niatnya untuk mereka, gerakannya dari kita, pahalanya untuk mereka, dan pahala juga untuk kita. Semuanya kita dapat. Makanya itu merupakan di antara yang ingin kami sampaikan di Ikhwatul Islam. Kalau ada di antara kita yang ingin membadalkannya, betul-betul semuanya untuk mereka. Iya, tidak salah mereka yang membadalkannya. Makanya orang yang ada kesempatan rezeki, kesehatan, kesempatan untuk bisa datang lagi ke sini, kalau ingin membadalkan untuk orang tuanya, maka berikan semuanya untuk orang tuanya. Jangan hanya 10 real, 20 real. Semuanya. Ustaz, saya juga ingin umrah, jadikan untuk dirinya.
atau untuk siapalah. Yang penting jangan untuk orang tuanya, jangan untuk ayahnya, atau jangan untuk ibunya. Bagi mereka yang masih ada kesempatan secara finansial, ada kekuatan. Tapi bagi kita yang mungkin merasa Ustaz, mungkin ini kali pertama dan kali terakhir kami melaksanakan ibadah ini, karena bisa jadi kekuatan kami tidak ada lagi, atau uang kami sulit kami mendapatkannya, maka silahkan, tidak menjadi masalah. Karena Allah tidak akan pernah membebankan seseorang di luar daripada kesanggupannya. InsyaAllah jelas ya. Baik, ikhwatal Islam, kita kembali lanjutkan. Ini masih sama ya, bagaimana hukum umrah jemaah Indonesia sampai 2 atau 3 kali umrah sekali perjalanan. Ikhwatul Islam, masalah ini kita tidak memungkiri ya, memang terjadi perbedaan di antara para ulama. Tapi tentunya, dan setiap mereka punya alasan masing-masing. Kalau kami sendiri, karena memang para ulama sendiri mengatakan terutama di bulan Ramadan silahkan umrah berkali-kali. Tapi untuk siapa pertanyaannya? Ada lagi yang mengatakan kalau umrah itu hukumnya 1 kali. Dan sebenarnya pembahasan ini panjang. Kalau kita mau mendengarkannya, kami mau menjelaskannya. Mau dengarkan atau tidak? Baik. Kalau tidak besok ini, berarti kita tidak kasihan kepada penceramah ya. Baik. Baik. Sekarang kita sebutkan. Kita lihat Nabi di kala melaksanakan ibadah haji, apa nama haji yang dilakukan oleh Nabi? Haji Qiran. Haji Qiran itu ada umrah pertama, kemudian baru haji setelahnya. Umrah dan haji tidak terpisah, maka disebut dengan Qiran, berdekatan. Ada lagi yang namanya haji tamattu'. Haji tamattu' itu terpisah, umrah dulu, kemudian pakai pakaian biasa, kemudian baru haji, terpisah. Kalau Qiran tidak terpisah, Nabi hajinya Qiran, sehingga para sahabat yang lain juga Qiran. Kemudian di Fatul Islam sampai di Mekah, yang tidak umrah, satu-satunya orang yang tidak umrah adalah ibunda kita Aisyah. Pas sampai di Mekah, ada juga yang lain, tapi yang paling jelas adalah ibunda kita Aisyah. Pas sampai di Mekah, kemudian ibunda kita Aisyah menangis dalam kemahnya. Nabi pun bertanya, "Ahabasatnahi, kenapa kamu menangis? Apakah dia menahan kita?" Nabi sudah tahu kenapa ibunda Aisyah menangis. Apakah kamu datang bulan? Apakah kamu haid kalau bahasa kitanya? Apakah kamu ada halangan? Maka Aisyah mengatakan, iya. Apa kata Nabi? Lakukan semua yang dilakukan oleh jemaah haji, kecuali jangan tawaf. Dan umrah itu yang pertama kali agendanya adalah tawaf. Agenda umrah yang pertama kali adalah tawaf. Karena umrah itu ada berapa rukun? Berapa rukunnya? Berapa rukun umrah? 5 atau 7? Semua jawabannya salah. 3. Apa itu yang 3? Niat. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Tahallul bukan rukun. Kalau wajib ada berapa? Ada 2. Yang pertama tidak boleh lewat miqat kecuali dalam keadaan berihram. Yang kedua baru tahallul. Ini kita sedang berumrah nih, harus kita tahu hukum-hukumnya. Tadi kata Islam, berarti dikala kita umrah setelah niat, maka yang pertama kali kita lakukan adalah tawaf. Nah, tawaf Nabi tidak mengizinkan Aisyah tawaf karena dia sedang berhalangan. Makanya apabila ada orang yang berhalangan, ingat, jangan mereka tawaf. Mereka tetap dikala melewati miqat, mereka tetap berniat, lakukan semuanya, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Tidak boleh mereka melewati miqat kecuali dalam keadaan ihram, walaupun mereka berhalangan. Kalau ada yang melewati miqat, kemudian dia tidak miqat, tidak ihram dengan alasan halangan, maka dia kena denda. Nah, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tetap niat seperti biasa. Sampai di Mekah dia datang bulan. Kemudian Nabi mengatakan lakukan semuanya kecuali yang tawaf. Maka Aisyah tidak tawaf, artinya dia tidak umrah. Bagaimana umrah? Kemudian dia hanya melaksanakan ibadah haji. Para sahabat yang lain, mereka pun melaksanakan umrah dan haji. Satu-satunya yang tidak umrah adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di akhir cerita Nabi ingin pulang ke kota Madinah. Dikala ingin pulang, maka Aisyah datang lagi, ya Rasulullah, semua sahabat mereka pulang dengan umrah dan haji. Satu-satunya yang pulang dengan haji saya seorang saja. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, apa kata Nabi? Itulah asal muasalnya. Kenapa disebut dengan Masjid Aisyah? Kenapa disebut dengan Tan'im, Masjid Aisyah? Apa kata Nabi? Pergilah kamu ke tanah haram, ke tanah halal. Kemudian nanti sampai di tanah halal, kamu masuk berniat melaksanakan ibadah umrah.
Seolah-olah umrah berkali-kali kan? Artinya umrah seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin yang lainnya. Kemudian didampingi oleh Abdurrahman, saudaranya Aisyah. Abdurrahman dikala berdampingan dengan Aisyah, apakah Abdurrahman melaksanakan ibadah umrah? Tidak. Siapa yang melaksanakan ibadah umrah? Hanya Aisyah saja. Akhirnya Aisyah dengan Abdurrahman pergi ke masjid ke Tan'im, maka sampai sekarang disebut dengan Masjid Aisyah. Karena di sanalah Aisyah pergi bersama saudaranya Abdurrahman. Kemudian Aisyah umrah, kemudian setelah umrah Abdurrahman tidak umrah. Dia seorang saja. Kemudian setelah umrah baru Nabi pulang bersama kaum muslimin dan juga bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Itulah asal perdebatan para ulama. Bisa dipahami, itulah asal muasalnya. Yang mengatakan boleh umrah berkali-kali karena Aisyah hajinya sama dengan Nabi. Dia tidak melakukan umrah di awal karena memang tidak bisa. Tapi kami pribadi lebih condong kepada jangan berkali-kali. Kenapa demikian? Makanya haji itu ada 3. Yang pertama haji tamattu, ada umrah dan ada haji. Yang kedua haji qiran, ada umrah ada haji. Yang ketiga ada haji ifrad, hanya haji saja. Tamattu dengan qiran itu kena denda, kita kena denda yang kita kenal dengan dam. Kenapa kita kena denda dam? Karena kita mengumpulkan umrah dan haji dalam satu waktu. Kalau ada orang yang datang ke sini di musim haji hanya ingin haji saja, dia tidak mau melaksanakan ibadah umrah, bahwa umrah berkali-kali itu boleh, tidak menjadi masalah. Hanya saja kami sampai sekarang belum mendapatkan mana perkataannya. Kalau didapatkan perkataannya boleh, maka silakan kita umrah berkali-kali. Tapi kami belum mendapatkan perkataannya. Kalau ada di antara kita mendapatkannya, maka dipersilahkan, tidak menjadi masalah. Baik, ada lagi? Silakan. Ada? Ada. Baik. Baik, karena waktu sudah 5.30 ya. Besoklah kita sambung ya. Bisa insya Allah ya. Sabar ya, besok belum masih ada di sini ya. Tadi Fatul Islam karena tanpa terasa ya. Karena ini sudah di luar kode etik ya. Lebih dari 60 menit. Tapi Fatul Islam tanpa terasa kita duduk di sini, dan semoga duduknya kita di Masjid Nabawi ini kita terhitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sedang berpuasa, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat sana, diberikan keberkahan kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada harta kita, dan kepada kehidupan kita semuanya. Kalau ada di antara kita yang masih berada di kota Madinah, maka semoga Allah berikan kekuatan kepadanya untuk istiqamah di dalam beribadah. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban mafura. Kalau ada di antara kita yang mungkin habis waktunya di tanah haram Mekah Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, diberikan kemudahan dalam semuanya, dan kembali berkumpul bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya Allah memanggil kita, semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله